Asini roha madihamu doho damena sia debata amata doho sia anakuna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita mangina dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Di dalam persekutuan kita di hari yang indah ini, firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-68. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas hari ini merupakan sebuah pujian. Zakaria menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup tak kala Tuhan Yesus lahir ke dunia. Allah menyatakan hal itu dalam nubuatan tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuatan itu menyatakan kelepasan bagi umatnya, tanduk keselamatan, terlepas dari musuh-musuh, turunnya rahmat, dapat beribadah dengan tanpa rasa khawatir, dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup, pengertian akan keselamatan, pengampunan dosa, serta rahmat dan belas kasihan Allah. Semuanya itu akan terjadi tak kala Allah melawat umatnya lewat kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia ini. Saudaraku yang kekasih, Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan khususnya kepada umat Israel sebagai umat pilihan. Lawatan Allah itu bagaikan surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babak baru atau hari yang baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali, kegiatan manusia dan alam mulai berderap kembali. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti penyataan Zakaria dalam nubuatannya. Kalimat yang tertulis dalam nas kita hari ini merupakan perkataan Zakaria. Zakaria memuliakan Tuhan bukan tanpa alasan. Ketika ia memuji Tuhan, ia langsung menghubungkan puji-pujiannya itu dengan alasan pujian yang ia naikkan. Pujian Zakaria ini dialaskan pada dua hal. Yakni pertama karena Allah adalah Allah yang melawat. Dan yang kedua adalah karena Allah adalah Allah yang membawa kelepasan. Pertama, Allah yang melawat. Kata melawat dalam bahasa aslinya dikatakan episkeptomai, yang berarti lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Kemudian, kata ini juga bernuansa. Bila manusia sedang bermasalah, maka Allah dengan kata tersebut ingin mengetahui apa yang terbaik yang ia harus lakukan bagi kebaikan manusia yang hidup di dalam masalah tadi. Dalam hal ini, kata ini sesungguhnya mengarahkan pada maksud soteriologis, atau dengan kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umatnya. Saudaraku yang kekasih, proses pelawatan ini sudah terjadi sejak di Taman Eden, ketika Allah mendatangi Adam dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" dalam Kejadian 3. Namun proses pelawatan ini berlangsung terus dan menyeberangi lintasan abad demi abad. Allah memakai cara itu juga ketika mendatangi Israel yang terjajah di Mesir di zaman Eksodus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata yang kedua, Allah yang membawa kelepasan. Kata membawa kelepasan dapat diterjemahkan menjadi sebuah kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu melepaskan mereka atau membebaskan mereka. Kebebasan yang dimaksud termasuk kebebasan dari penjajahan, atau pada waktu itu oleh bangsa-bangsa lain, yaitu orang Romawi. Tetapi mungkin pula
Ini meliputi kebebasan dari perbuatan-perbuatan yang jahat serta akibat-akibatnya. Bagian ini selanjutnya dihubungkan dengan kata-kata ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi yang adalah sebuah kiasan yang sering dipergunakan dalam perjanjian lama di 1 Samuel 2 ayat 10. Tanduk yang dimaksudkan di sini ialah tanduk binatang yang kuat. Misalnya sapi yang melambangkan kekuatan atau keperkasaan. Kalau dalam bahasa sasaran tanduk tidak dikenal sebagai lambang kekuatan, maka lebih baik diterjemahkan artinya saja seperti dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, penyelamat yang perkasa. Bagi manusia modern, tentunya tidak berarti khusus bagi orang Israel saja, tetapi bagi semua umat manusia. Saudaraku yang kekasih, dalam nas kita di atas, paling sedikit dua hal yang penting tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya, yakni yang pertama, lawatan Allah menyelamatkan umatnya memang merupakan rencana Allah sejak awal oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel, Lukas 1 ayat 68 dan sampai 75. Yang kedua, lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat-berkat jasmania, karena yang dijanjikannya adalah pengampunan dosa, kelepasan dari naungan maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahtera. Lukas 1 ayat 77 sampai 79. Amang inang dongan nahina kolongan. Supaya lawatan yang sekarang itu terjadi, Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang melawat. Lukas 1 ayat 76. Yohanes akan disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi karena pemberitaan-pemberitaannya, pertobatannya yang menyadarkan umat akan dosa-dosa mereka dan mengarahkan kepada kebutuhan pengampunan dosa supaya mereka dilepaskan dari ikatan kegelapan dan dituntun kepada kehidupan yang berdamai dengan Allah. Jadi lawatan Allah akan disambut dengan pertobatan sejati yang akhirnya dilanjutkan dengan ibadah yang sejati. Dari sini bisa kita lihat akamanginang, siapa yang rindu lawatan Tuhan, mari kita mulai dengan pertobatan hamubaun niroha. Saudara yang kekasih, Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Amang inang dongan nahina holongan. Demikian juga bagi kehidupan kita. Kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran sang surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan hidup dengan segala kepahitannya. Cahaya itu akan menggantikan dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan yang penuh dengan rahmat. Kehidupan yang penuh dengan belas kasihan yang begitu indah. Amang inang, begitu indahnya. Betapa indahnya jika kita menjadi sama seperti Yohanes. Maksudkan dalam pemberitaan-pemberitaannya, kita tidak hanya akan menjadi pendahulu dan penyiap bagi jalan untuk melawat umat Tuhan, tetapi kita menjadi alat untuk mewartakan Injil. Karena itu, marilah kita mempersiapkan lawatan Tuhan bagi kita untuk membebaskan kita dari segala pergumulan kita. Sukacita terbesar dalam kehidupan kita adalah saat kita menyadari bahwa Allah melibatkan, memakai seluruh keberadaan kita dalam rencananya. Selamat memulai karya untuk Tuhan dalam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhamis sadaran hanguluan siap hari,
sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.